Gak usah pakai sebut-sebutin nama orang brand skincare yang lain, Doktif dalangnya. Kenapa kamu? Hah? Ya, Richard, hadepin Doktif dong, hadepin. Gak ada dalang-dalangan tuh, gak ada. Doktif sendiri independen. Tadi disumpah di bawah Al-Quran, di depan hakim, di sidang jelas banget. Doktif bilang, saya mandiri, saya independen. Apa lu Sahrul? Gitu. Hah? Dan Doktif sudah bersumpah di depan Ka'bah. Jadi sebentar lagi akan terlihat, guys. Ya, kagak ada yang namanya dalang-dalang. Dari mana duit-duit sendiri, tes lab sendiri, dalang-dalang dari Hongkong. Ini bikin nggak pernah punya duit. Iya, heran ya. Yang produk yang kayak Dr. Angel baik sama Doktif, Doktif kritisi baik tuh sekarang sama Doktif. Tanya sama Dr. Angel, keluar duit nggak itu? Dia bilang, mereview itu bayar berapa gitu, ke MS Glow. Kagak kenal. Kenapa? Doktif itu beli produknya bulan Juni, ya. Doktif masukin ke lab bulan Juli, ada semua hasil labnya. Ada semua hasil labnya. Mana hasil labnya mana? Sini tunjukin. Tanggal berapa itu dimasukin labnya. Tapi Doktif belum sempat bikin konten gitu loh intinya. Jadi itu pada saat di pengadilan disebutin. Oh jadi Doktif sudah beli, sudah Pak Hakim dari bulan Juni. Saya nggak kenal sama si Sandi. Kalau saya kenal, pasti saya minta nomor teleponnya, pesen tak dikenalin. Kagak, saya nggak minta dikenalin. Gitu. 2 hari sejak kontennya si Sahrul ini keluar, jadi si Sahrul ini bilang begini kan, kontennya itu MS Glow dibayar 2 miliar, hidung jambu gitu-gitulah guys. Berarti kesel gitu loh. Kenapa? Karena kan netizen semua kan ngeteknya ke Dokter Detektif. Nah di situ si Sahrul ngeles, bilang Dok Sulatif itu kan bukan siapa-siapa. Dok Sulatif itu adalah orang imajinasi saya, dongeng saja. Itu masyarakat Indonesia tidak sebodoh itu guys. Ya, Sahrul kamu berhak untuk ngeles Sahrul. Tapi enggak seperti itu ya. Nih kalian lihat ya guys, tuh kalian baca tuh MS Glow, kelihatan nggak? Oh nggak bisa, nggak bisa, nggak kelihatan nih. Ini gimana sih? Oh nggak bisa ya guys. Tuh kalian baca nggak tuh MS Glow? Tanggal berapa itu? Kelihatan nggak guys? Mau lagi konten 24 Juli. Tuh kelihatan kan? Ya. Nah, ya apa? Dokter sudah lakukan pemeriksaan 24 Juli. Ngomong apa kalian? Hah? Begitu dia bilang, lihat kan, nggak direview kan produk MS Glow, panas aja Doktif, udah Doktif buatin ini, mana MS Glow, mana sini? Gitu. Dia bilang, sumpahlah Al-Quran, sumpah Al-Quran Doktif. Akhirnya dia masuk kan, udahlah jangan ditantang-tantang, Doktif ini jangan ditantang. Kalau ditantang tuh kayak disiram bensin, tambah jadi. Kalau bicara masalah sumpah demi apa segala macam, saya nggak sih laknatnya si Sahrul itu gimana? Makanya makanya dia udah jelas-jelas dia di bawah sumpah, tapi dia menolak kalau ternyata dia tuh ngeri. cerita. Iya kan dia di bawah sumpah dan dia tuh mengelak kalau itu buat Sandi. Bayangin nggak azabnya kayak apa? Dalamnya apa? Dan logonya dibela. Dongeng. Bioskop Mami Online. Dia bilangnya bioskop Mami Online. Gitu loh. Itu memuakan sebenarnya guys, memuakan. Kalau kami itu bilang cuma karena kami aja Tapi sih banget. buat anak-anak lain yang berkasih sayang dan up-to-date. Nah gimana? Yang itu karena mami aja, ya itu cuma buat bioskop mami online. Ya. Tapi mami online sekarang lagi offline. Sekarang online. Untuk Bapak Kobi itu kan untuk manusia box saya, ya. Box saya. Oh manusia bersayap. Laki-laki box saya. Laki yang bersayap. mengajarkan kan Dokter Oki itu punya anak yang seperti yang kalian tahu ya, istri. Oh punya istri. Saya begitu. Dokter Oki, saya. Ya Allah, ya Allah. Gitu lagi pakai sayap-sayap. Memang itu agak-agak sengklek otaknya emang. Dimaklumi aja agak-agak sengklek otaknya. Nanti benar kita tunggu aja azab apa. Ngeri azabnya, lihat aja dia. Ya siapa sih yang bela grupnya mereka? Tapi ini udah termasuk karma nggak sih? Hah? Udah termasuk karma dia nggak sih? Iya kan, teguran juga kan udah termasuk teguran dia udah masuk dia ditahan ya. Iya sekarang, Datin nggak mau manggil mami ya, papi dia, papi offline. Ini yang mulut ini najis langsung gatel kalau nyebutin dia. Mana dia nggak mau. Kan dia bilang begini, begitu Datin kan bilang begini, Sahrul langsung ngomong, itu saya terima begini. Oh ya udah kalau gitu terdakwa. Oh udah manggilin. Oh ya. Coba ngomong lagi, thank you. Ngomong lagi gimana?
Pemekatan yang mulia ya, saya merasa terhina. Saya sudah resmi dinyatakan oleh pengadilan bernama Adrena Isa Zega ya, Hah? bukan Sahur. Gitu. Udah ya paham ya guys ya. Gitu tadi. Secara hukum. Sah secara hukum. Sah secara hukum. Mama ada yang naik sehat. Ya, hah? Itu kalau ngomong kenapa begini lah ya? Oh, udah ngomong kayak begitu. Oh, lebih lucu lagi pas dia nangis sama dokter Oki cuma mau semuanya. Udah dia ngomong dia guys. Begitu dia bilang sahru, gitu kan dia bilang sahru, ya sahru, gitu penista agama, ini ngamuk langsung dia, tantrum-tantrumnya sama si Pitra sama si Ibu Elsa ya. Ibu Elsa kasihan banget Ibu Elsa. Bu Elsa udah ya jangan belain penista agama Bu, hisap Bu, ingat hisap Bu. Ingat ada hisap ya. Kasus dokter Eva kok hilang, kasusnya copo Eva Yang di Makassar, yang dokter yang bahas pertanyaan siapa nggak paham. ke ini Eka sayang, Eka Ananda ya, nanti pelan-pelan sayang, satu cuma nggak penting, receh juga itu dia, yang penting bosnya dulu. Bosnya dulu. Bunda Dorce mana kan beda ya. Ya beda lah, Saru sama Bunda Dorce itu ada kelainan medis ya, dokter itu ada menunjukkan. Jadi gini saya, jadi gini, kalau dilahirkan dalam kondisi dua alat kelamin itu harus milih, atau kondisi hormonal. Jadi pada saat dicek hormonal ini kuat mana, kuat laki atau kuat perempuan, gitu guys. Jadi ada analisa medis, ada alasan medisnya. Nah, si Saru ini alasan medisnya apa? Enggak ada guys, cuma nafsu aja dia pengen jadi perempuan tebas. Lu Cinta Luna aja mengaku kok dia kalau berangkat umroh dia akan menggunakan pakaian laki-laki. Gitu, lu Cinta Luna yang udah ditebas juga kan, kalau nggak salah lu Cinta Luna dia pun akan pergi umroh dengan menggunakan pakaian laki-laki. Dan Sahrul itu sopo, Kalau Sahrul ketemu sama dokter di sana, udah pasti dokter laporan askar ditangkap dan akan pulang ke Indonesia guys. Ya, cuman sayangnya kok ya nggak ada yang laporin. Gitu, seandainya dotif, di sana apa masih dotif laporin. Oh, ya, oke, udah selesai. Bukan cuma nabrak kelamin ya guys ya, dari pemeriksaan hormon, ya hormon. Ada yang dua kelamin tapi nggak tumbuh satunya. Jadi pemeriksaan hormonnya dia ini lebih besar ke cewek. Nah itu juga bisa. Jadi harus ada alasan medis. Ya gitu, nggak cuma asal main tebas aja, apalagi di zaman dulu itu pemeriksaannya berulang-ulang, karena ngeri kalau ditebas itu, ngeri banget gitu.